kajian dan diskusi FKPH yang telah melaksanakan dan telah menyelenggarakan FKPH Lawirska pada malam hari ini. Karena pada beberapa kesempatan kita sempat memikirkan apakah tetap akan melaksanakan proker ini atau tidak, dan alhamdulillah tetap terselenggara, dan nantinya semoga acara ini dapat dijadikan sebagai tempat belajar, sebagai wadah belajar teman-teman, terkhusus teman-teman mahasiswa baru, yang kemudian nantinya kita bisa saling belajar mengenai public speaking, mengenai riset, bagaimana juga menyusun argumentasi, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, FKPH Lawirska pada malam hari ini tidak mencari mana yang menang dan mana yang kalah, karena yang harus kita tekankan bahwasannya acara pada malam hari ini harus kita jadikan sebagai tempat belajar kita bersama dan tempat kita untuk mengkritisi terkait tema pembahasan kita malam hari ini, yaitu penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Sekian teman-teman, terima kasih, dan saya ucapkan selamat juga kepada 6 narasumber kita pada malam hari ini yang telah berhasil lolos seleksi dari 16 peserta esai lainnya. Selamat, semoga kesempatan ini bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman ke depannya nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Yustika Ardani yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Profesor Nikmatul Huda selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kepada Bu Nikmatul Huda, kami persilakan. Harusnya nggak usah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Oke. Pertama saya mengapresiasi acara ini. Menurut saya luar biasa. Gerakan pertama ya, anak 2020 sudah membuat acara yang menarik malam ini. Mudah-mudahan ini untuk ajang latihan. Nantinya akan diperluas lagi dengan forum lintas kampus, mudah-mudahan begitu, atau lintas angkatan. Ya, kalaupun belum berani lintas kampus, lintas angkatan. Sependapat dengan Mbak Yustika, tidak mencari siapa yang menang dan yang kalah, tetapi di sini kita beradu argumentasi untuk latihan menyampaikan pendapat dan menerima kritik dari orang lain. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Mudah-mudahan acaranya sukses, lancar, dan ada pelajaran yang berharga dari acara malam ini. Sukses untuk pembicara semuanya, dan panitia, dan FKPH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Nikmatul Huda yang telah memberikan sambutannya pada malam hari ini. Acara selanjutnya, perkenalkan saya untuk membacakan mekanisme acara FKPH Lawyers Club ini. Pertama-tama, acara akan dipandu oleh moderator dalam 3 sesi, yaitu sesi pro, sesi kontra, dan sesi interaktif. Pada sesi pro dan kontra, setiap partisipan dari sisi pro dan kontra memiliki waktu argumentasi selama 5-10 menit. Dilanjutkan pada sesi interaktif, dilaksanakan selama 40 menit, di mana moderator memberikan kesempatan kepada partisipan acara untuk berargumentasi dan atau bertanya kepada pembicara kedua sisi. Untuk moderator pada malam hari ini, yaitu adalah Saudara Anwarul Mu'arif. Untuk acara selanjutnya, akan saya limpahkan kepada moderator. Kepada Saudara Anwarul Mu'arif, kami persilakan. Setelah dia. Oh iya.
mohon maaf dikarenakan ada gangguan jaringan dari Saudara Anwarul Mu'arif, maka moderator pada malam hari ini digantikan oleh Saudara Imam Lazuardi. Kepada Imam Lazuardi, kami persilakan untuk memandu acara. Baik, terima kasih. Bentar ya, aku cari tempat bentar. SKPH, ada kakak kelas. Wih, kemain, Ika. Wih, baru. Baik, terima kasih kepada host untuk memberikan saya kesempatan pada malam hari ini untuk menjadi moderator di acara FKPH Lawyers Club. Jadi telah dijelaskan tadi dari moderator bahwa acara FKPH Lawyers Club ini dibagi tiga sesi. Yang pertama sesi pro, kedua sesi kontra, dan ketiga adalah sesi interaktif. Nah, mungkin saya di sini sebagai moderator tidak perlu menjelaskan lebih banyak lagi. Langsung saja, di sini langsung kita mulai. Bagaimana para pembicara? Apakah sudah siap? Langsung saja. Siap. Bisa langsung mulai. Insya Allah siap. Oke. Baik ya, langsung saja. Berarti dari sisi pembicara pro, dipersilakan kepada Saudara Seto Galih sebagai pembicara pertama. Silakan. Maaf ini Mas, tadi pro atau kontra? Tim pro. Saya kontra ya? Oh, sorry. Maaf. Iya. Tim pro. Maaf. Iya. Ahmad Fajar. Saya tadi Ahmad Fajar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat ada Prof. Nikma juga di sini tadi ya, dan semua yang menyempatkan waktunya. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, nanti kalau misalkan sinyal saya ada gangguan, tolong dikasih tahu aja, karena di sini juga kurang baik. Baik, Mas. Oke. 10 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Fajar, mungkin lebih banyak yang kenal saya aja. Di sini saya berdiri sebagai pihak pro atau setuju terkait pilkada yang dilanjutkan pada 9 Desember 2020. Kenapa saya berada di sisi pro atau setuju? Saya memiliki beberapa alasan yang akan berusaha untuk saya singkat menjadi 10 menit ya. Yang pertama itu, paling mudahnya kata-katanya kalau saya singkat, saya tidak merasa pilkada 9 Desember itu sebagai inti masalah yang sebenarnya. Karena kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Saya mencoba untuk menerapkan salah satu metode berpikir yang sering digunakan oleh salah satu orang hebat dari Indonesia, almarhum B.J. Habibie. Mungkin ada yang pernah baca bukunya, semacam biografi beliau juga, judulnya Rudy Habibie. Sudah difilmkan juga, kalau tidak salah. Beliau itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam masalah engineering, dalam masalah politik, untuk melihat sesuatu permasalahan secara objektif itu selalu menerapkan 3 hal. Fakta, masalah, solusi. Terdengar simpel mungkin, cuman kalau dipraktekkan itu sebenarnya sangat efektif bagi saya untuk melihat suatu permasalahan yang sebenarnya ya. Maka saya coba juga implementasikan dalam kasus ini, yaitu pilkada di masa pandemi. Faktanya adalah Indonesia itu negara demokrasi, di mana setiap periode tertentu, dalam hal ini 5 tahun sekali, itu ada pemilihan di setiap daerah yang disebut pilkada, untuk memilih siapa ketua daerahnya ya, di setiap daerah. Dan kebetulan faktanya juga, itu putaran periodenya jatuh juga pada tahun ini, yang tadinya akan diadakan September, tapi sudah sempat diundur jadi 9 Desember nanti. Nah, itu fakta yang ada di kepala saya ya, faktanya itu. Setelah menemukan fakta, selanjutnya yang saya lakukan adalah mencari masalahnya. Karena pilkada tadi itu masuk ke dalam fakta, masalahnya ini menurut saya, masalah dari Indonesia dan pemerintahan saat ini, itu bukan di pilkadanya, tapi di kondisi situasi pandeminya ini, di mana ada protokol kesehatan, kita harus social distancing, dan segala macamnya. Setelah tahu masalahnya itu, ada juga masalah lain, yaitu pilkada 9 Desember sebelumnya, sekarang ini kita lagi masa kampanye. Biasanya kampanye itu, entah mengapa di Indonesia ya
menghimpun orang banyak terus dangdutan atau apalah itu, panjat pinang mungkin atau apa. Sedangkan kita itu sekarang sedang tidak boleh berkumpul sebenarnya. Itu masalahnya. Maka dari sini kalau kita udah tahu fakta, udah tahu masalah, kita harus nyari solusi dong. Nah, saat mempraktekkan metode ini, sering sekali saya jumpa itu kita mengambil solusi yang mengatasi faktanya, bukan mengatasi masalahnya. Sama juga dalam hal ini. Saya melihat di sini kalau misalnya kita menunda-nunda pilkada ya, menunda lagi, apalagi pandemi ini kan belum pasti waktu selesainya kapan, nggak ada yang tahu pasti, itu tidak menyelesaikan masalahnya. Yaitu apa? Angka COVID akan meningkat. Masalahnya kan itu katanya, takut ada klaster A, klaster B, klaster C. Saya rasa itu nggak terlalu berpengaruh pilkada tuh. Kenapa? Karena permasalahan sebenarnya itu pemerintah. Saya setuju pilkada dilanjutkan, bukan berarti saya berkata bahwa penanganan pemerintah itu baik ya dalam situasi pandemi ini. Karena menurut saya justru masalahnya adalah pemerintah Indonesia itu di awal meremehkan. Sehingga rakyatnya juga jadi malas. Pas pemerintah udah, wah perlu nih ternyata begini. Ya rakyatnya udah malas duluan. Akhirnya berkembanglah teori konspirasi segala macam. Yang lain, negara lain sudah sibuk menerapkan protokol kesehatan, menurunkan angka kematian COVID, kasus COVID. Di kita masih mempeributkan masker ini bahaya atau enggak sih? Masih mempeributkan vaksin ini nih konspirasi atau bukan sih? Jadi di situ letak permasalahannya menurut saya. Mau itu acaranya pilkada, mau main futsal, mau berenang yang kemarin ada party di kolam renang itu di Medan. Sebenarnya kuncinya itu dari protokol kesehatan bagi saya. Selama protokol kesehatan itu ditegakkan dengan baik, ya insya Allah akan turun juga. Bisa lihat dari negara-negara yang maju. Karena kunci krusial pandemi ini cuma 2. Yang pertama itu vaksin, di mana vaksin ini belum tahu jadinya kapan, kalaupun jadi belum tahu efektif atau tidak. Ibaratnya kunci itu masih dibikin di tukang duplikat mungkin. Nah, ada satu lagi itu ya ini adaptasi. Kenapa saya bilang solusinya itu adalah adaptasi? Saya ngambil kata-kata dari Darwin aja ya, yang bertahan itu bukan yang paling kuat. Yang bertahan juga bukan yang paling pintar, tapi yang bertahan itu mereka yang bisa beradaptasi. Karena kalau yang bertahan itu yang paling kuat, harusnya Amerika sekarang turun paling bawah. Sedangkan peringkatnya kalau kita lihat itu Amerika tuh mau dilihat dari jumlah kasus, dari jumlah kematian selalu 3 besar lah di atas terus. Presiden juga baru kena kan kemarin. Jadi ya sama, Amerika juga sama Indonesia sama, awal-awalnya pemerintahnya sama-sama meremehkan. Mungkin bedanya kalau di sini meremehkannya pakai bahasa Indonesia, kalau di sana pakai bahasa Inggris. Di sini ngeremehinnya kayak segan-segan, nggak apa-apa, nggak berbahaya, masih nol kasusnya. Kalau di sana itu mungkin ada sedikit sentimen dari pemerintah karena kebetulan virusnya itu dari negara musuhnya. Makanya mereka lebih kayak, ini dari China, ini konspirasi. Suntikan saja vaksin ke tubuh kalian. Lebih ke yang ekstrim gitu mereka penanganan di awalnya. Sehingga ya jatuhnya sama aja, kasusnya melejit juga. Maka dari itu, selain saya merasa pilkada itu bukan masalahnya, saya juga mengusulkan solusinya adalah adaptasi penerapan protokol kesehatan. Dan ditambah juga, bagi saya, sekarang itu yang memegang kemudi itu pemerintah, mau gimana pun juga. Pandemi ini butuh koordinasi antara pemerintah dengan rakyat. Gak perlu banyak-banyak intervensi, banyakin koordinasi. Semua negara yang berhasil itu karena banyak koordinasi. Ada banyak contohnya kok. Korea Selatan, yang di Asia juga, Vietnam ya, kalau nggak salah. Itu kan karena koordinasi juga, koordinasi yang bagus dari seluruh instrumen, bukan hanya pemerintahnya, rakyatnya juga. Pemerintah mau ngomong babi-bu juga, kalau rakyatnya nggak mau, ya nggak bisa. Maka dari itu, menurut saya permasalahan yang perlu diatasi sekarang adalah protokol kesehatannya. Dan juga karena pemerintah itu memegang kemudi, jadi saya rasa yang ngatur strategi itu sekarang pemerintah. Karena ini kondisinya itu sedang pandemi, kita dikejar waktu juga ya. Dikejar waktu, nggak ada kesempatan banyak untuk memperebutkan ini itu gitu. Menurut saya hal pilkada ini, ya sudah kalau pemerintah merasa ini memang penting dan bisa menjamin, garis bawah menjamin bahwa ini akan terlaksana dengan protokol kesehatan yang telah diterapkan, ya sudah. Kalau menurut saya tugas kita itu sekarang laksanakan, amankan. Kita kerjain aja dulu, ibaratnya ya you do you lah. Pemerintah lakuin tugasnya, saya juga lakuin tugasnya, tapi janji ya lakuin tugas kalian. Kita gituin aja dulu, karena yang paling penting ya kepercayaan juga sekarang untuk kitanya. Kalau kita lihat juga sekarang kan masih banyak yang di luar. Mungkin di sini juga yang nonton ada beberapa yang nontonnya dari luar. Itu kita kalau ditanya, kok kamu keluar sih? Ya karena saya ada kepentingan. Yang penting kan saya jaga protokol kesehatan. Mungkin kalau pemerintah bisa ngomong, juga pemerintah ngomong kayak gitu. Kok ada pilkada sih? Ya karena saya merasa ini perlu untuk
untuk perputaran roda saya, kan toh saya juga bakal melaksanakan protokol kesehatan. Mungkin logika simpel saya dari situ awalnya. Nah, setelah itu kemarin juga 30 September saya baca di Kompas ya, Kemendagri kan mengeluarkan alasan-alasan urgensi pemerintah melaksanakan pilkada sekarang ya, dikeluarin semua. Kalau salah 4, 5 atau 6 poin kalau nggak salah. Yang saya ingat dan saya pegang baik-baik itu ada 2 di sini. Yaitu yang pertama adalah pemerintah mengatakan ini sebagai momentum mengatasi COVID. Nah, saya juga setuju kalau dibilang kayak gini. Kenapa? Karena bisa jadi nih, pemerintah tuh sekarang mandek. Pemerintah tuh bingung mau ngapain lagi. Karena udah susah, rakyatnya nggak bisa koordinasi. Mungkin aja pemerintah tuh punya strategi baru. Buktinya kita lihat Menteri Kesehatannya udah jarang muncul lagi, udah segala macam. Kalau kita baca situasinya, pemerintah tuh bingung. Pemerintah tuh sekarang cuma nunggu vaksin. Kalau saya bilang ya, cuma nunggu vaksin. Jadi karena belum bisa mengatasi permasalahan yang soal nomor 1, ya pemerintah coba lanjut ke soal nomor 2 dulu. Karena kan dalam ujian juga kalau kita belum bisa mengerjakan soal nomor 1, bukan berarti kita nggak boleh lanjut ke nomor 2 kan. Jangan bisa gitu. Mungkin kurang lebih pemerintah mikirnya seperti itu ya. Terlepas dari politiknya di sana bagaimana ya saya berhusnuzon saja. Nah, di sini pemerintah bilang momentum mengatasi COVID. Menurut saya ini masuk akal. Kenapa? Karena di sini rakyat itu harusnya bisa. Pertama dari tim pro. Baik. Waktu tinggal 1 menit lagi. Oke, 1 menit ya. Tadi sampai mana? Oh iya, saya merasa ini juga bisa jadi salah satu penilaian dari calon ya. Kayak kemarin Najwa Shihab itu mengundang 2 paslon dari Medan yang melanggar protokol kesehatan. Dia ngotot, dia nggak berkumpul-kumpul. Pas terbukti berkumpul, dia bilang dia menyalahkan kenapa pilkada diadakan sekarang gitu. Dia lupa kalau pemerintah selain menyatakan pilkada digelar sekarang, juga pemerintah menganjurkan untuk menerapkan protokol kesehatan, dan dia hanya nurut apa yang sesuai kepentingan. Di situ kan bisa kelihatan dia itu egois. Kalau misalkan dari awal saja sudah seperti itu, untuk apa dipercaya kata-katanya yang lain gitu. Mungkin ini sebenarnya masih ada beberapa, tapi berhubung waktunya mepet, mungkin nanti bisa disambung di sesi selanjutnya ya. Terima kasih. Waktu sudah habis untuk pembicara pertama dari tim pro. Ya. Baik, terima kasih kepada Mas Fajar atas penyampaian argumentasi terkait dengan apakah suasana pilkada 2020 ini efektif atau tidak. Lanjut kepada pembicara selanjutnya, yaitu Saudari Makira Yulidia Fajrani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Selamat malam Bu Prof. Nikmat Huda yang telah menyempatkan hadir pada kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada FKPH yang telah memberikan kesempatan serta memberikan wadah kepada kami untuk mengutarakan pendapat, mengutarakan gagasan terkait topik FKPH Lawyers Club kali ini. Dan tentunya saya tidak setuju dengan diadakannya pilkada di masa pandemi. Dimulai dari deduksi pola berpikir saya, yang pertama dari data sebaran tanggal 3 Oktober 2020 ini telah mencatat bahwa di Indonesia ini terdapat 299.506 orang positif COVID-19, 225.000 orang sembuh, dan 11.055 orang meninggal. Dan serta Indonesia perlu kita pahami bersama-sama, bahkan Indonesia ini telah mencetak lebih dari 4.000 kasus positif dan lebih dari 100 orang jumlah kematian dalam perharinya akibat COVID-19 ini. Tentu hal tersebut menjadi suatu tantangan baru bagi kehidupan bernegara, bahwasanya data kasus COVID-19 ini yang tak kunjung surut ini mengakibatkan penyelenggaraan negara kita menjadi terganggu, terutama dalam pelaksanaan pilkada. Lalu kita kritisi bersama terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pilkada 2020 ini di bulan September pun menjadi tidak bisa dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi kita saat ini. Nah, maka dari itu Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada 30 Maret 2020 kemarin sepakat untuk menunda pilkada pilkada 2020 menjadi bulan Desember 2020. Lalu Presiden Joko Widodo mulai menerbitkan Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur tentang penundaan pilkada akibat wabah COVID-19 ini. Namun penerbitan Perpu ini tidak serta-merta melindungi masyarakat
masyarakat dari resiko penularan virus. Karena mengapa? Pemerintah beserta DPR hanya sepakat menggeser jadwal pelaksanaan pilkada ini hanya pada tanggal 9 Desember 2020, dan itu pun dengan asumsi pada bulan Desember itu kasus COVID-19 ini telah melandai, namun kenyataannya seperti yang kita ketahui sekarang, secara fakta kenyataannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan sampai saat ini lonjakan kasus pun terus bertambah, bahkan tidak ada sedikit pun tanda-tanda melandai. Lalu dalam keputusan yang ditetapkan dalam Perpu tersebut hanya menyoalkan hari pencoblosan saja. Padahal seperti yang kita ketahui, persiapan pilkada mulai dari pendaftaran calon, verifikasi sampai kampanye yang berlangsung dari pertengahan Juni bahkan sampai sekarang. Padahal data kasus COVID-19 itu pada Juni hingga saat ini masih terus saja terjadi lonjakan. Apakah pemerintah tidak memikirkan hal penting seperti itu? Lalu di samping itu pemerintah melalui KPU menerbitkan perizinan untuk melaksanakan kampanye. Untuk melaksanakan kampanye, perizinan tersebut tercantum dalam Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Nah, jika kita telaah dari pasal 57 nomor 6 tahun 2020-nya, tentang kampanye menyatakan bahwa kampanye pemilihan serentak lanjutan dapat dilaksanakan melalui metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, dan penyebaran bahan kampanye kepada umum. Justru hal ini tuh menjadi suatu keresahan masyarakat, karena mengapa ketika masyarakat berperan untuk terus menekan angka penurunan penyebaran virus, pemerintah justru sebaliknya, dan tahapan Pilkada 2020 ini dari mulai agenda kampanye sampai pelaksanaan pemungutan suara tidak menutup kemungkinan akan terjadi menyimpan potensi yang besar dalam penyebaran virus. Dan mari kita kritisi bersama lagi dalam pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, karena sejatinya dalam pasal 120 ayat 1 yang menyatakan jika terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana non-alam, bencana alam, atau gangguan-gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan, dalam artian melanjutkan tahapan yang terhenti ataupun belum dilaksanakan. Lalu ada pun di pasal 201 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemungutan suara yang ditunda dilaksanakan pada bulan Desember ini, lalu diperkuat dengan pasal 201 ayat 3 yang menegaskan bahwa apabila pilkada serentak di bulan Desember tidak dapat dilaksanakan itu, maka pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam berakhir. Kita semua tentu harus mengetahui sejatinya virus corona ini telah ditetapkan sebagai bencana non-alam yang diatur dalam Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam yang diatur sebagai suatu bencana nasional. Maka dari itu sungguh ironi jika pilkada ini tetap dilaksanakan pada Desember 2020 nanti. Ditambah kita mengetahui data kasus COVID-19 2019 ini semakin melonjak, dan ini merupakan sebuah fakta gitu yang tidak bisa kita yang tidak bisa kita utarakan lagi, tapi ini udah merupakan sebuah fakta bahwasanya kasus data COVID-19 semakin melonjak, dan menjadi suatu ironi apabila Pilkada 2020 ini tetap dilaksanakan, apalagi di masa pandemi ini kan. Lalu kemarin tuh bahkan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyampaikan bahwa para tenaga kesehatan telah mengukur kapasitas fasilitas kesehatan tidak akan mencukupi jika terjadi lonjakan hebat terhadap orang-orang yang terpapar COVID-19. Namun pada saat itu IDI itu tidak mengikuti rapat bersama Komisi 2 DPR karena tidak dilibatkan oleh Komisi 2 DPR dalam rapat untuk memastikan jadwal pelaksanaan pilkada serentak ini. Nah, maka dari itu, melihat kondisi saat ini, seharusnya pilkada ditunda secara total sampai kasus COVID-19 ini melandai. Lalu regulasi yang termuat dalam PKPU nomor 13 tahun 2020 ini tentang pilkada serentak lanjutan belum tentu dapat menjamin pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat.
Dan jika pemerintah berdalih menyatakan Pilkada 2020 tetap dilaksanakan sebagai bentuk demokrasi konstitusional, statement tersebut merupakan pernyataan yang sangat memanipulatif, seakan-akan mengartikan makna demokrasi dan tafsir konstitusional. Justru mengatur hak hidup, keselamatan warga, dan perlindungan kesehatan juga merupakan hak konstitusional, dan jika pemerintah pun berdalih belum ada kepastian kapan COVID-19 ini akan berakhir, suatu keputusan tetap untuk melanjutkan pilkada serentak ini secara tidak langsung, upaya tersebut merupakan suatu merupakan suatu kejahatan negara atas hak asasi manusia, karena telah telah melakukan pembiaran atas pertaruhan korban dan nyawa banyak masyarakat. Dan secara tegas saya menyatakan bahwa saya memang tidak setuju apabila pilkada 2020 ini tetap dilaksanakan. Karena sejatinya, sesuai dengan asas "Let's salute the people as la supreme law", sejatinya hukum tertinggi itu merupakan keselamatan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sisa waktu 2 menit. Bagaimana? Ingin digunakan atau tidak? Saudari Notira. Sisa waktu 2 menit. Apakah ingin digunakan? Tidak ada lagi? Mungkin sudah cukup, Kanda Imam, nanti dilanjutkan setelah interaktif aja. Oke, baik. Sembari saya mengingatkan pada teman-teman tim kontra yang mungkin ingin membantah atau memberikan tanggapan terkait dengan pendapat tim pro, silakan untuk langsung memberikan suara saja. Jangan takut, nanti saya izinkan. Oke. Maaf, berarti ini saya kalau menganggap ada argumen yang salah, saya langsung bisa menanggapi, begitu ya? Iya, nanti bisa ditanggapi. Baik. Begitupun nanti kalau tim kontra yang memberikan pendapat. Oke. Berarti, saya kan ini tadi, Prof. Ya. Jadi kalau misalkan saya yang sharing tadi langsung atau bagaimana? Enggak. Jadi sistemnya, ketika teman-teman pro nih sekarang kan, ini kan ada pembicara ketiga, menyampaikan pendapat. Nah, di situ tim kontra, jika ada yang tidak setuju ataupun bertentangan dengan argumen yang bagus, bisa diberikan sanggahan. Langsung saja. Oke? Yes, baik. Baik, dimengerti ya teman-teman ya? Siap. Oke, baiklah kalau gitu, pada Saudara Soma, pembicara ketiga dari tim pro. Maaf, saya kontra. Sorry. Salah lagi saya. Tim pro. Maaf Kak, ini saya ngomong. Kak, ini saya yang ngomong ya Kak? Oh ya, mohon maaf, silakan. Ya, selamat malam Lanjut semuanya. kepada Mbak, apa namanya? Berlin ya? Mbak Berlin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Ya. Jadi saya Berliana Fitri. Terima kasih banyak karena telah memberi saya kesempatan untuk bisa berargumen dan juga memberikan opini saya terhadap setujunya terhadap lanjutan pilkada di tengah pandemi ini. Jadi tahun ini mungkin pesta demokrasi menyusung kebebasan rakyat untuk memilih lagi. Pro dan kontra ini sendiri bermunculan
ketika pilkada serentak ini dilakukan pada saat pandemi COVID ini. Kondisi pandemi yang tidak tahu pasti kapan selesainya membuat pemerintah sepakat akhirnya pilkada ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Hal tersebut sebenarnya telah disepakati oleh KPU sebagai penyelenggara, DPR sebagai perwakilan, dan juga pemerintah. Kita sekarang sangat memerlukan pemerintahan yang definitif agar pemerintah dapat bekerja secara efektif. Penyelenggara ini yang dilakukan pada saat pandemi ini memang diperlukan banyak dukungan dan juga kolaborasi yang sangat kuat, di mana kita harus bisa saling percaya satu sama lain. Menurut saya, mengapa pilkada ini harus tetap dilaksanakan? Yang pertama, jika kita tidak melaksanakan pilkada ini, mungkin kita secara tidak langsung mengkebiri demokrasi, di mana negara kita melaksanakan pilkada ini karena negara kita ini menganut demokrasi yang berarti memberi warga negaranya cara dan mengambil keputusan itu sendiri. Di sini sebagai solusinya kita bisa menerapkan dan memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat, di mana di sini nanti di setiap daerah yang diadakan, yaitu sekitar 270 daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi, dapat menjalankan pilkada ini dengan menetapkan kesehatan berdasarkan zonasi merah, hijau, oranye maupun merah. Mungkin kampanye kali ini kita membutuhkan strategi yang baru, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi itu sendiri. Kita dipaksa untuk menggunakan teknologi informasi ini baik di dalam administratif, pencatatan maupun pendaftaran. Jika memang kita untuk meminimalisasikan terjadinya penyebaran corona ini, kita dapat melakukan dan minimalisasikan pertemuan fisik, sehingga kita dapat melakukan protokol kesehatan yang ketat, seperti ruangan tidak boleh melebihi 40%, dan juga jika memang harus bertemu, kita tidak dan menggunakan meja dan kursi, kita paling tidak kita beri jarak 1 meter, penggunaan face shield dan juga masker dan juga hand sanitizer. Mungkin pemilu kali ini lebih ramah lingkungan dan tidak banyak memakan banyak kertas dan juga aman dari COVID. Jika pilkada ini tidak dilaksanakan sendiri, sebenarnya jabatan ini nanti akan kosong. Jika jabatan ini akan kosong, maka pemerintah akan menunjuk namanya PLT atau pelaksana tugas, di mana pelaksana tugas ini mempunyai wewenang yang sangat sempit, sehingga kita tidak dapat menjalankan otonomi daerah itu sendiri. Yang seperti yang kita tahu, WHO sendiri sebagai organisasi kesehatan dunia mengatakan belum dapat dipastikan kapan akan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Kemungkinan terburuknya adalah COVID-19 ini selamanya akan bersama kita, sehingga kita harus menyesuaikan diri dalam melakukan kegiatan yang biasa kita lakukan. Yang diperlukan, tapi kita juga sadar bahwa COVID-19 ini selalu ada di depan kita, di belakang kita, maupun di samping kita. Jadi kita tetap harus waspada. Mungkin hukum keselamatan dan juga keamanan masyarakat adalah hukum tertinggi, tetapi setelah itu hak-hak demokrasi masyarakat harus dijamin, sehingga harus dikerjakan secara paralel, yang dimana kata kuncinya kita harus disiplin. Baiklah, sekian dari saya. Baik, Mbak Berlin, masih tersisa waktu 6 menit. Nggak usah. Bagaimana tim kontra? Tidak ada memberikan sanggahan? Tidak kalah ya? Baik, kalau begitu, selanjutkan saja pada pembicara selanjutnya di tim kontra, kepada Saudara Muhammad Soma
Marifatullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya minta maaf kalau ada suara bising, jadi mohon maklum. Yang selanjutnya, alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu. Saya sangat senang dengan tagline atau perkataan yang digunakan oleh tim FKPH menyebut pertemuan kali ini adalah forum dialektika. Karena bagaimanapun di dalam diskusi ini kita sama-sama untuk saling mencari solusi. Kenapa? Karena sebagian besar dari kita ketika ada masalah mendiskusikannya dan berasumsi ada orang yang berbuat. Itu urun angan. Republik tidak berubah dengan urun angan. Kita harus turun tangan. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk turun tangan cukup jelas. Kalau untuk saya, menolak pilkada serentak pada 2020 ini adalah salah satu langkah jelas untuk turun tangan. Yang pertama, saya ingin menganggap bahwa pilkada serentak pada 2020 ini salah satu hal yang membodohi publik. Bagaimanapun seperti kita tahu pada tanggal 20 kemarin organisasi Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan menolak pilkada, dilanjutkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama pada satu hari berikutnya, tanggal 21. Yang kita mengetahui pada 2015, Nahdlatul Ulama ini memiliki 90 juta massa, selanjutnya Muhammadiyah memiliki 50 juta. Jika kita gabungkan antara kedua organisasi ini, antara kedua massa organisasi ini, kekuatan yang digunakan untuk menyanggah legitimasi untuk pilkada ini bisa saja tidak merusak kualitas pilkada itu sendiri karena tidak ada partisipasi publik. Itu hanya dari dua organisasi, yaitu NU dan Muhammadiyah. Belum lagi misalnya, kalaupun pilkada ini jadi dilaksanakan, kerugian yang banyak didapat tidak pelak lagi kepada salah satunya kepada dua organisasi tersebut. Kita tahu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mempunyai banyak rumah sakit. Belum selesai dengan masalah BPJS kok pemerintah ngabot-ngaboti wae, nambah-nambahi kasus COVID. Nah, itu mungkin poin yang bisa kita catat. Selanjutnya, bagi saya, ketika saya dikasih pilihan, saya dengan gampang mengatakan tidak terhadap pilkada. Karena secara moral, hal itu jauh lebih mudah dan jauh lebih logis. Bagaimanapun, saya ingin mengkritik dulu, mungkin dari pendapat dari Pro tadi. Saya menyukai perumpamaan dari Prof. B.J. Habibie tadi, tapi saya menganalisis secara ilmu logika dasar dalam filsafat, kesimpulan, konklusi yang diambil tidak tepat. Jadi logika dalam ilmu filsafat itu disebut sebagai logical fallacy, cacat secara pemikiran, karena dasarnya saja sudah salah. Itu secara filsafat. Jadi mohon maaf, argumen bahwa tadi dinyatakan masalahnya apa, oke, betul. Tapi konklusi itu salah. Jadi logikanya fallacy, salah secara logika. Selanjutnya, seperti yang sudah disebutkan oleh kawan saya tadi, saudari Makfiroh tadi, bahwa salus populi suprema ex lesto. Hukum tertinggi, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Hal ini sudah dijelaskan oleh Kapolri kita dalam maklumatnya kemarin, dalam membuka maklumat Kapolri, beliau membuka dengan kalimat salus populi suprema lex esto, yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Berangkat dari prinsip hukum ini, dan saya ingin menambahkan lagi, mungkin tadi saudara-saudara saya sudah menjabarkan, misalnya dasar-dasar hukum secara yuridis tentang adanya pemilu ke depan ini. Tapi saya ingin mengingatkan lagi, lex superior derogat legi inferior, bahwa hukum yang tertinggi ini mengesampingkan hukum yang rendah. Kita mengetahui bahwa di dalam Pancasila kita mengenal kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dalam pembukaan UUD kita tujuan Indonesia bernegara adalah melindungi kehidupan bangsa. Jadi saya kira tidak relevan sekali argumen yang ditujukan oleh tim Pro tadi, karena itu secara aspek hukum sudah gugur, karena tidak memenuhi asas lex superior derogat legi inferior, karena kedudukannya hanya sebatas peraturan perundang-undangan, tapi saya menggunakan asas Pancasila dan pembukaan undang-undang. Selanjutnya, mematikan. Corona ini mematikan. Saya menggunakan sumber dari majalah Tempo edisi minggu ini. Mungkin teman-teman bisa membaca dan melihat ilustrasinya nanti, bisa kalian beli sendiri mungkin. Dalam opini tajuk rencana majalah Tempo minggu ini,
saya mengutip riset dari Muhammad Kudori, yaitu beliau adalah aktivis dari riset. Beliau mengatakan bahwa akan ada 50,2 juta orang terlibat dalam konstelasi pemilihan ini, mulai dari kampanye sampai pencoblosan. Dan kalau kita menggunakan beberapa peluang kematian orang Indonesia, yaitu 3,8%, dari 50,2 juta orang yang akan mati karena pilkada ini, bayangkan saudara-saudara, kalau misal tadi saudara-saudara mengatakan bahwa asas hukumnya begini, masalahnya bukan pada ini. Maaf, saya sangat tidak setuju. Karena bagaimanapun seperti yang diutarakan Prof. Sacipto, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Kalau manusia untuk hukum, kita akan diperalat kekuasaan dan menggunakan hukum sesuai nafsu kita. Karena seperti yang dikatakan Max Havelaar, manusia itu harus bisa memanusiakan manusia. Kalau manusia malah membunuh sesama manusianya atas legitimasi kekuasaan, ya mungkin yang dikatakan oleh Pujangga Keraton Surakarta, Raden yang mengatakan bahwa ini sudah zaman edan, Raden Ronggowarsito. Ya betul saja kalau misal pilkada ini benar-benar dilaksanakan. Selanjutnya, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh saudara yang pro tadi, Ahmad Fajar, bahwa mungkin secara ekonomi, pemerintah sudah mengatakan ini, Mendagri Tito Karnavian mengatakan perekonomian rakyat akan berputar. Tapi berkaca dari pilkada serentak tahun 2018, keuntungan dari belanja KPU dan belanja dari paslon hanya menyumbangkan ekonomi 0,2 sampai 0,3% saja. Sedangkan tingkat kematian orang Indonesia akibat corona menyentuh angka 3,8%. Bayangkan, apakah hanya demi ekonomi kita rela membunuh rakyat Indonesia menjadi tumbal di negeri sendiri? Kalau saya mengutip kata-kata Hairil Anwar, apakah rakyat Indonesia ini sekali berarti sudah itu mati, sekali nyoblos besoknya mati? Kan tidak lucu seperti itu. Dan saya ingin menambahkan dalam yang dikatakan oleh saudari Yubi tadi, mungkin nanti akan ada kekosongan jabatan. Memang betul, tapi kita memiliki mekanisme seperti yang dijelaskan di dalam sistem perundang-undangan kita memiliki sistem take care yang bisa diambil alih oleh pejabat birokrat di daerah seperti Sekda yang nanti bisa menjadi pelaksana tugas, ataupun kita bisa mengambil take care dari caretaker dari Kemendagri, seperti kasusnya pada Pilkada Jawa Barat kemarin, ada Muhammad Irawan dari Polri menggantikan Pak Aher sebelum Pak Emil terpilih. Jadi saya berpikir bahwa hal-hal yang mekanis karena sistem perundang-undangan tidak dirancang untuk situasi yang tidak normal seperti corona ini. Ini waktunya tinggal 2 menit ya. Oke, tinggal 3 menit. Interupsi ya, dari silakan. saya, Soma. Jadi begini, bagaimana Anda bisa menjamin daripada sebuah demokrasi yang dijalankan oleh seorang pelaksana tugas nantinya apabila pelaksana tugas ini akan menjalankan daripada kewenangannya ini? Baik, Mas. Cukup, silakan langsung. Oke, tadi saya ini berhubungan dengan pernyataan saudara Ahmad Fajar tadi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar, betul. Tetapi kita menengok lagi demokrasi Amerika sebagai bapak demokrasi. Demokrasinya sudah mati. Hal ini dijelaskan dalam buku ini, Demokrasi Mati, karya dari Stephen Levitsky, bahwa dia mengatakan demokrasi di Amerika saja sudah mati. Bagaimana dengan demokrasi di Indonesia? Mungkin ini pembicaraannya tidak hanya masalah hukum, tapi kita akan meranah kepada politik dan filsafat. Bagi saya ya, apa yang ada pada kita adalah warisan dari zaman yang normal. Undang-undang dirancang untuk situasi yang normal. Dan di situasi yang gawat seperti ini, kita tidak bisa mengandalkan undang-undang pada masa normal. Karena di dalam situasi normal yang baru, kita tidak bisa bertopang dagu pada situasi normal yang lama. Jadi bagi saya seperti itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, sudah saatnya kita turun tangan, kita bisa mulai dari diri sendiri. Seperti misal Profesor Azumardi Azra dari UIN Jakarta, beliau memilih untuk golput dan menyuarakan untuk tidak menjadi pemilih dalam Pilkada 2020 ini. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi secara pribadi, atau mungkin nanti secara kolektif bisa kita bicarakan lebih lanjut. Kurang lebih begitu. Terima kasih, moderator.
Baik, Saya terima boleh kasih. masuk? Ya, Mas gimana Imam, Mas? boleh masuk? Saya dari Pro Ahmad Fajar. Maaf, Mas Fajar, mungkin nanti saja Oke, kita baik. lanjutkan kepada Baik, bicara baik. lagi yang untuk kontra nanti ya. Oke. Oke. Nih, aku Kita lanjutkan masuk. saja dulu. Kita lanjutkan saja dulu ke tim Pro lagi dengan pembicara Muhammad Anugrah Perdana. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator dan juga kawan-kawan berdialektika saya. Sangat senang sekali mendengar daripada pendapat-pendapat kalian. Jujur kalau misalkan saya sendiri sangat takjub akan apa yang diungkapkan baik dari kubu pro ataupun kubu kontra. Cuma mungkin memang ada sedikit pelurusan-pelurusan dari saya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Pertama, memang kalau misalkan saya melanjutkan daripada pendapatnya Mas Fajar tadi, Mas Ajar tadi, memang bahwasannya adaptasi ini penting. Nah, adaptasi ini penting, maka sebagaimana kita ketahui, kalau misalkan seandainya kita ingin melaksanakan pilkada ini, memang pada dasarnya bisa-bisa saja. Memang pada dasarnya bisa-bisa saja. Dengan kita melakukan sebuah adaptasi. Nah, kemudian beberapa pelurusan-pelurusan yang tadi disampaikan oleh tim kontra. Pertama, mulai dari Mbak Magfira tadi yang menyatakan bahwa pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 di sini sangat di sini kalau misalkan saya lihat terdapat semacam kekurangan dalam hal menginterpretasi satu pasal, di mana sebagaimana kita ketahui kerusuhan, gangguan, keamanan bencana alam, bencana non-alam yang sekiranya diakibatkan oleh COVID ini belum mengakibatkan daripada sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak yang akan diselenggarakan pada bulan 9 Desember ini belum dinyatakan oleh KPU sebagai sebuah hal yang mengganggu penyelenggaraan pilkada. Nah, buktinya apa? Kita lihat pada pasal 122A di mana pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ini harus kalau misalkan seandainya memang terganggu, itu harus keluar surat dari KPU. Nah, ini artinya apa? COVID ini belum mengganggu. COVID ini belum mengganggu. Dan artinya pilkada ini sangat penting. Memang pada dasarnya sangat dibingungkan apakah kita harus menunda pilkada atau tidak, tapi sebagaimana tema diskusi pada hari ini itu kan urgensi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Nah, permasalahannya adalah pandemi ini belum selesai-selesai. Pandemi ini belum tahu kapan berakhirnya dan kapan kita menemukan vaksinnya. Mohon ini maaf yang saya menjadi interupsi. Mohon maaf ya. saya interupsi. Berdasarkan wawancara bersama Menteri BUMN Erick Thohir, beliau menyatakan 30 juta vaksin dari Cina sudah kita impor, jumlahnya 620 juta relawan sudah menguji vaksin itu dan sudah 3 kali pengujian dan berhasil. Salah satu yang diuji adalah Gubernur Ridwan Kamil. Jadi vaksin menurut pemerintah sudah tersedia akhir tahun ini. Terima kasih. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menunda karena kita memiliki vaksin di akhir tahun. Baik, langsung. Baik, terima kasih kalau misalkan seperti itu. Tapi memang pada dasarnya pengujian vaksin itu kan sekiranya kan masih dalam tahapan 3 kali pengujian ya. Mungkin akan ada sebuah risiko kalau misalkan seandainya vaksin tersebut tidak berhasil. Jadi ada saja kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Oke, itu saya sangat setuju, tapi harus mewaspadai daripada ketidakberhasilan vaksin yang akan diterapkan di Indonesia ini. Kembali lagi, urgensi daripada pilkada ini, sebagaimana kita ketahui, kalau misalkan dasar argumen saya itu adalah pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur
diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi media sampai dengan jabatan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dilanjutkan pada ayat 11-nya, dinyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau wali kota, diangkat pejabat bupati atau wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya menginterpretasikan secara sistematis dengan pasal 24 ayat 2 bahwa pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa kalau misalkan seandainya berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas. Maka dari ini, kalau misalkan seandainya kita interpretasikan secara sistematis dalam buku studi Nomertokusumo, interpretasi sistematis ini adalah kita menginterpretasikan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, maka jabatan yang kosong ini diisi oleh PLT, dan PLT sebagaimana kita lihat dalam pasal 14 ayat 7 bahwa badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. Meluruskan daripada pendapatnya Mas Fajar tadi yang menyatakan bahwa upaya perbaikan COVID, maka memang ini adalah sebuah upaya perbaikan COVID. Kenapa? Karena ada semacam urusan pemerintahan yang wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu menyatakan bahwa urusan wajibnya itu salah satunya adalah kesehatan. Nah, urusan wajib kesehatan ini pada dasarnya dilimpahkan kepada daerah dong. Maka otomatis daerah itu pun sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, mereka punya kebijakan-kebijakan strategis yang sekiranya berkaitan dengan kesehatan, dan ini pun sangat berkaitan dengan penanganan COVID itu. Maka apabila kalau misalkan seandainya PLT ini menjabat dalam waktu yang sangat lama, apakah akan menghambat daripada penanganan COVID ini? Itu pertanyaannya. Apakah dari tim kontra sendiri akan dapat menjamin bahwa pelayanan kesehatan, penanganan COVID ini akan dapat terlaksana kalau misalkan seandainya PLT-nya tidak diberi kewenangan secara strategis? Itu yang sekiranya menjadi pertanyaan saya buat tim kontra. Lalu, sebagaimana tadi saya menyanggah bahwa kita tidak memiliki dasar yang kuat, justru kita memiliki dasar yang kuat, kita harus beradaptasi di tengah pandemi ini. Dikarenakan pandemi ini belum selesai, belum berakhir, sampai vaksin ini ditemukan. Adaptasi yang kita sarankan atau kita berikan ini adalah salah satu contohnya dengan melakukan e-voting. E-voting ini ada kalau yang saya kenal ini ada dua dari tiga. Yang satu menggunakan mesin, yang satu menggunakan internet. Nah, dengan menggunakan internet, dengan fakta bahwa, jadi begini, ada fakta bahwa zona-zona merah yang ditetapkan oleh Satgas COVID ini adalah daerah-daerah yang sekiranya sudah maju. Nah, daerah-daerah maju ini... maaf, saya izin menyanggah sebentar. Ya. Maaf, saya izin menyanggah. Saya berdasarkan laporan dari hari Tirto ID pada hari Rabu 30 September 2020, beliau menyatakan e-voting tidak akan bisa dilakukan di Indonesia pada tahun 2020. Makasih, Mas Anugrah. Ya, menambahkan begini. Interupsi. Ya, saya menambahkan untuk e-voting ini bahwasanya Indonesia ini tidak ada regulasi dan undang-undang RUU PHP tentang perlindungan data pribadi itu pun belum disahkan. Maka dari itu tidak ada alasan, tidak ada landasan untuk melakukan e-voting. Apalagi ini udah masa kampanye, ini tidak bisa di tahun 2020 ini. Begini. Langsung saja. PDP, perlindungan data pribadi, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini sudah lama dibahas. Rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber ini pada dasarnya pun juga sudah lama dibahas. Ketika sudah lama dibahas, sebenarnya sudah banyak sekali yang menuntut bahwa RUU PDP, RUU KKS ini ingin disahkan. Maka dari itu segera disahkan. Dan e-voting ini pasti akan dapat dilaksanakan. Lalu juga, sebagaimana kita ketahui,
ini jangka waktunya ketika kita mengeluarkan Perpu ini keluar Maret dan keluar Desember, pasti akan ada sebuah berita yang sekiranya masih disembunyikan ataupun kita belum tahu bahwa ada semacam pengembangan internet untuk menyokong daripada pelaksanaan e-voting internet itu sendiri. Sehingga kalau misalkan seandainya kita mau melaksanakan e-voting ini, pasti insya Allah kalau misalkan saya jamin mungkin akan bisa terlaksana di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Boleh saya tambahin, Mas Imam? Mohon maaf, Mas. Nanti Belum boleh lagi? tambahannya. Oke, siap Mas Imam. Ketika di tim kontra nanti berbicara, mungkin Mas bisa memberikan tanggapan dan langsung memberikan pertanyaan, oke? Lanjut kepada tim kontra, kepada saudara Seto Gali, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam bagi kita semua. Yang saya hormati Guru Besar Fakultas Hukum UI, Prof. Nikmatul Huda, dan terima kasih kepada moderator dan panitia yang telah mempersempatkan saya berbicara di sini. Nah, awal-awal ini saya akan membahas mengenai yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara sekalian dari pro maupun kontra, dan saya ingin menambahkan saja bahwasanya saat ini Indonesia sedang berada di masa darurat bencana yang ditetapkan oleh BNPB, yang mana itu mengacu kepada Kepres nomor 12 tahun 2020. Nah, di sini bahwasanya Profesor Mahfud MD mengeluarkan dalih bahwasanya pilkada di 2020 ini terus jalan. Karena apa? Karena ada 3 alasan bahwasanya Prof. Mahfud MD untuk meneruskan ini, yakni pertama tidak ada alasan pemerintah untuk menyetop ini. Yang kedua adalah di kala pandemi, apakah tidak ada pemerintahan? Dan ketiga, tidak ada pemerintahan yang tahu kapan pandemi ini berakhir. Nah, dari 3 tersebut, saya ingin menjawabnya juga dengan argumentasi yang dikeluarkan oleh Prof. Mahfud MD, yang mana di Indonesia Lawyers Club kemarin yang membahas PKI, beliau mengeluarkan statement bahwa saat ini Indonesia sedang berada di masa bencana kesehatan. Dan pada kasus tersebut ada yang namanya kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia melakukan konferensi-konferensi di berbagai daerah. Dan di situ Prof. Mahfud MD mengeluarkan pendapat bahwasanya walaupun kami itu mempunyai landasan hukum Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang di tahun 1998 tentang kemerdekaan berbicara, namun saat ini Indonesia sedang berada di masa bencana darurat bencana, dan undang-undang atau regulasi yang harus diterapkan atau yang harus dijalankan adalah regulasi terbaru tentang undang-undang ini, yang mana kita lihatkan bahwasanya banyak undang-undang yang saat ini diterapkan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Itu tidak boleh kumpul-kumpul sama sekali. Nah, bahwasanya di sana juga kita lihat di sisi lainnya bahwasanya KPU mencatat bahwasanya ada 243 pelanggaran yang mana dilakukan oleh calon kepala daerah sewaktu mendaftar di KPU. Nah, di sini sudah terlihat tidak ada ketertiban di masyarakat. Nah, ini untuk menyanggah juga argumen daripada saudara dari Fajar dan Pro, bahwasanya tidak bisa Indonesia diselaraskan bahwasanya kita akan menyelenggarakan pemilu, karena negara-negara lain bahwasanya Singapura, Korea Selatan itu Korea itu bisa mampu untuk menyelenggarakan pilkada, dan itu menurut saya adalah suatu pemikiran yang kontradiktif, karena Indonesia sendiri tidak bisa disamakan dengan negara-negara tersebut. Negara Singapura yang mana itu memiliki ketertiban yang terjamin, dan Indonesia ini izin tidak interupsi bisa. Gimana? Mas Seto. Ya, dipersilakan. Boleh masuk ya? Alhamdulillah. Ya, tadi Mas Seto bilang saya bisa menyamakan. Pertama, saya tadi belum ngeluarin kata satupun yang menyamakan dengan negara tertentu ya. Mungkin kalau Mas Seto tadi bilangnya dengan Korea Selatan, ya jelas. Korea Selatan itu negara pertama yang berhasil melaksanakan election-nya ya. Tapi itu mereka tuh canggih, mereka udah beda sistem pemerintahannya. Kalau Mas Seto bilang kita nggak bisa menyamakan sama Singapura yang mereka lebih teratur, dan tadi beberapa argumen juga mengatakan bahwa kita itu situasinya sedang darurat bencana segala macam. Saya rasa itu tidak perlu kita itu merasa yang paling buruk, kita tuh paling parah, kita tuh paling nggak perlu merasa kayak gitu. Kenapa? Kalau misalkan pengen ngambil contoh, ini mungkin linknya bisa saya kasih.
Mas Seto tahu negara Vanuatu? Negara Vanuatu tuh kemarin baru ribut, baru rame di sosial media karena yang menjelek-jelekan soal HAM, masalah HAM lah pokoknya ke Indonesia, selalu menunjuk-nunjuk HAM dan dilibas oleh perwakilan dari Indonesia. Vanuatu tuh negaranya nggak jauh lebih baik dari kita, Mas. Vanuatu tuh nggak jauh lebih baik dari kita, kondisinya sama, mereka tuh ya kurang lebih kondisinya mirip-mirip seperti Papua, kayak gitu. Nah, Vanuatu itu kemarin, mereka tuh 2019 merencanakan pemilihan juga, election juga. Mereka melaksanakan election juga, mereka tuh sibuk mempersiapkan, Mas Seto tahu mempersiapkan apa? Mempersiapkan bagaimana caranya bisa mengatur pengiriman paket-paket, kayak kalau di sini KPU ngirim kotaknya mungkin atau apa. Kan mereka kesulitan di segi itu juga. Mereka kesulitan di segi itu, mereka udah merencanakan, namun ternyata ada pandemi, dan kalau misalkan pengen bilang kasihan-kasihan ya, kita dibilang pandemi itu bencana apa? Bencana yang tidak terlihat, maksudnya seperti itu. Maaf, Mas Fajar, Maaf, ini saya harus menyela sedikit sebentar. Sedikit aja, Mas Oma. Makasih. Sedikit lagi. Nah, Vanuatu itu mereka jadi lupa saya. Oh iya, Vanuatu mereka juga beberapa hari sebelum election mereka ada bencana gunung Merapi, gempa dan juga angin puting beliung. Angin puyuh, bencana beneran gitu ada. Sampai akhirnya mereka bingung, ini lanjut nggak? Akhirnya lanjut. Mereka itu keterbatasan APD. Mereka mencari solusi. Gimana caranya membuat jaringan sosial. Intinya apa, Mas? Intinya ya kalau misalkan tadi dibilang kita tidak bisa menyamakan dengan Singapura karena tertinggal jauh, ya saya ambil contoh yang sekiranya masih sama atau mungkin di bawah kita. Maaf itu perumpamaannya ya beda ya. Antara kita sedang di masa pandemi ini, kita kan tadi menyamakan dalam konteks pandemi, bukan bencana lainnya. Maaf Mas, itu Vanuatu itu pemilunya kemarin juga pas lagi pandemi, Mas. Maaf Mas. Iya, maaf. Sama-sama pandemi. Mas Fajar, saya mau tanya, Vanuatu itu penduduknya berapa? Dengan penduduk Indonesia dia berapa? Saya jamin Vanuatu dan Indonesia itu hanya satu kota di Indonesia, makanya dia mengendalikannya lebih mudah. Dan argumen konklusi yang Anda begini Mas, kalau misalkan ngomongin angka, kalau Indonesia itu pengen berkaca ya jangan. Gini loh Mas, maaf. Dalam untuk menyamakan ini kita harus menyamakan sama ratakan. Misalnya Indonesia dengan besaran semana dengan besaran segini. Kita tidak bisa menyamakan Indonesia dengan negara yang begini. Kita menyamakan negara yang begini nggak bisa, Mas. Begini, kalau misalkan ngomongin jumlah banyak. Ini saya mau perbandingan dengan jumlah yang banyak. Korea Selatan itu kemarin pas mereka mengadakan pemilu, mereka itu mencetak rekor partisipan pemilu terbanyak. Nah ini terlalu maaf ini Mas Seto. Saya ingin meluruskan bahwa argumen yang dibawa saudara Ahmad adalah argumen ulum, argumen yang salah, tapi didukung oleh orang banyak. Mohon baca buku ini dulu sebelum berargumen. Oke, siap. Untuk mengkondisikan acara kali ini, saya kembalikan pada Seto. Lanjutkan saja. Ya, melanjutkan pembicaraan saya bahwasanya di sini saya ingin menyamakan hal yang sama rata. Misalnya Indonesia ini disamakan dengan Amerika itu tidak bisa karena berbeda jenjangnya. Kita harus persamakan jenjang dahulu baru perbandingan, itu tidak bisa. Misalnya jenjangnya beda di perbandingan itu tidak bisa. Maka dari itu saya tadi ingin menyamakan Indonesia tidak bisa seperti negara-negara Singapura yang bisa menyelenggarakan pemilu karena mereka itu tertib berbeda dengan kita. Kita lihat kemarin ada 243 pelanggaran yang dilakukan oleh calonnya sendiri, oleh calon kepala pemerintahannya sendiri. Itu tidak, maka dari itu sudah mencerminkan daripada Indonesia ini tidak bisa melakukan daripada situ. Ini kontradiktif. Nah, maka dari itu saya ingin melanjutkan lagi. Yang kedua faktornya adalah faktor ini ekonomi. Kita akan masuk, bahwasanya sini saya ingin mengingatkan dari pembicara-pembicara tidak ada yang menyinggung tentang resesi ekonomi. Resesi ekonomi ini kita di depan mata. Dan bahwasanya di sana terdapat kayak krisis ekonomi disebutkan oleh Kemenkeu juga, di sana akan ada pengangguran berjuta-juta nanti lahir di masa resesi ekonomi. Ini tidak dipikirkan terlebih dahulu untuk pemerintah atau gimana, saya tidak tahu. Maka dari itu di sisi lain keluaran untuk dana pilkada ini sangat besar. Bahwasanya di taraf provinsi aja ada 1 triliun rupiah. Dan di sisi kabupaten kota ada 6,5 triliun rupiah. Ini tidak misalnya kita udah resesi terus ada ekonominya pemilu di anggarannya di sana, dan maka dari itu tidak bisa kita akan berhadapan tentang krisis ekonomi ketika pemilu ini akan dilaksanakan. Nah, maka dari itu kita juga harus melihat dari sisi ekonomi juga. Dan yang seterusnya adalah
bahwasanya banyak orang-orang atau banyak lapisan masyarakat, intelektual, organisasi yang sudah menolak. Bahwasanya saya ingin juga menyinggung DPD RI, DPD Komite 1 DPD RI, beliau tersebut menolak keras bahwasanya pemilu ini akan dilaksanakan, bahwasanya ini terdapat bom waktu yang mana peneliti-peneliti mengupakan bahwa hal ini akan ada bom waktu yang mana COVID ini akan naik secara signifikan. Maka dari itu saya ingin mengingatkan juga jangan hanya untuk regulasi-regulasi saja, jangan hanya memandang dengan hukum. Kita memandang dengan semua lini regulasi. Bahwasanya kesehatan juga harus diperhatikan. Kesehatan juga perhatikan dan ekonomi juga diperhatikan. Kalau ada krisis kesehatan nantinya setelah pasca pilkada dan ada krisis ekonomi, itu akan meledakkan yang namanya krisis keamanan. Ada namanya demo sana, demo sini, terus ya mirip nanti akan adanya tragedi 98 atau gimana. Nah, itu menurut dugaan saya saja. Nah, maka dari itu kita harus menyelaraskan semuanya, ini harus dilihatkan. Bahwasanya tidak hanya regulasi ini mampu untuk meredam itu semua, tidak bisa. Kita harus melihat dari semua sisi. Nah, semua ini terus sebentar saya untuk kesimpulannya adalah saya mengutip kata Presiden Republik keempat adalah Gus Dur. Beliau mengupakan bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan, humanisme, dan kita yang dibahas dalam malam hari ini adalah sisi politik atau sisi konstitusinya. Dan dalam hal ini harus diunggulkan adalah kemanusiaan, humanismenya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para pembicara. Argumentasi yang sangat luar biasa sekali. Dan kemudian kita masuk pada sesi ketiga, yaitu sesi interaktif. Dari di sini para partisipan yang berjumlah 140-an dipersilakan untuk melalui kolom chat atau raise hand. Nanti akan saya tunjuk untuk menyampaikan argumentasi atau memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Baik, ada saudara Jack Laguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi teman-teman semua, pada malam hari ini saya melihat mosi yang kita bahas pada malam ini itu enggak 50-50 ya. Kenapa? Karena bagi saya apapun argumen dari tim pro ini, semua apapun undang-undang, apapun argumen, semua terbantahkan dengan suatu kaidah, yakni salus populi suprema lex esto. Bahwasanya hukum tertinggi itu adalah ya keselamatan rakyat. Ya, itu. Jadi itu poin pertamanya. Jadi maksud saya mosi ini sebenarnya tidak 50-50 bagi saya. Yang kedua, meskipun tidak 50-50, saya tidak melihat ada solusi yang ditawarkan dari tim kontra ini. Kenapa? Karena coba saya tanya begini. Untuk tim kontra, apa yang Anda miliki untuk mengisi kekosongan kekuasaan untuk waktu yang kita tidak tahu sampai kapan? Yang nggak usah dijawab. Nggak perlu dijawab. Jadi saya melihat ini seksi interaktif ini, jika pendapat Mas I bertentangan dengan sisi pro atau sisi kontra, itu ada hak mereka untuk menjawab. Maksud saya setelah saya selesaikan maksud saya. Bisa dijawab mungkin nanti. Oke. Jadi saya melihat pandemi virus corona ini adalah sebagai suatu kemudaratan, ya. Maka saya mau meminjam istilah dari kaidah usul fikih, bahwasanya ad-dararu yuzalu, bahwasanya kemudaratan itu harus dihilangkan. Akan tetapi kaidah yang lain mengatakan ad-dararu la yuzalu bid-darari, bahwasanya kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan. Jadi jangan menghindari kemudaratan untuk dengan mendatangkan kemudaratan yang lain. Sebagai contoh, kita menghindari bahaya-bahaya yang terjadi virus corona ini dengan mengambil kemudaratan yang lain, yakni menghentikan pemilihan umum ini
atau pilkada ini. Kan ini kemudaratan juga. Yang benar adalah kita tetap melaksanakan pilkada ini, kan, tetapi tentu dengan cara yang sebaik-baiknya dengan protokol kesehatan yang kita atur bagaimana caranya, bukan untuk dihindari. Ya, seperti itu. Jadi filosofinya seperti ini. Misalnya Anda melihat sampah, ya, sampah itu menjijikkan, akan tetapi menghindari sampah itu adalah suatu kesalahan. Yang benar meletakkan sampah itu pada tempatnya, maka itu yang benar. Intinya adalah kemudaratan itu tidak untuk dihindari, akan tetapi untuk dihadapi. Mas Jack untuk argumennya. Ya, saya rasa demikian. Oke, baik, terima kasih. Baik, pada tim pro atau tim kontra. Izin menjawab. Izin menanggapi. Oh, mungkin dari kubu kontra dulu mungkin. Ya, saya ingin menanggapi bahwasanya ya terima kasih atas pertanyaannya. Bahwasanya di sini kita, kalau saya bilang bisa 50-50. Karena apa? Karena di sini kita di lain sisi ada krisis kesehatan dan nanti akan menyusul krisis ekonomi. Di lain sisi kita ada krisis kepemimpinan yang mana PLT tadi. Nah, di situ bisa kita misalnya di sini tidak usah mandang pro atau kontra, adalah mencari solusinya, solusi tengahnya itu gimana. Dan bahwasanya di sini menurut saya untuk solusi PLT untuk itu bahwasanya kita harus mempersiapkan regulasi terbaru, ataukah itu Kepres ataukah apa, untuk mengawasi PLT tersebut agar tidak menyelewengkan kekuasaan atau tidak menyelewengkan yang dia berhak untuk ini. Nah, bahwasanya ya ini tugas pemerintah. Nah, bahwasanya ini saya mengusulkan untuk membuat regulasi terbaru. Ya, terima kasih. Izin menambahkan. Ya, baik, silakan. Jadi seperti yang disebutkan bahwa pemilu ini sebetulnya sudah diundur dari September menjadi Desember, dan pemerintah sebetulnya masih memiliki opsi untuk mengundur pemilu ini pada bulan Maret atau September tahun depan. Nah, tapi saya ingin berangkat dari sebuah logika, karena kita tahu pilkades ini ditunda. Saya memiliki premis seperti ini. Pilkades ditunda karena corona berbahaya. Kok konklusinya pilkada serentak dilanjutkan? Itu sangat tidak logis. Logika berpikir seperti yang katakan tadi adalah logical fallacy, cacat pikir secara logika. Maka saya rasa maka saya rasa yang benar adalah pilkades itu jangan ditunda. Bukan karena pilkades ditunda maka pilkada juga ditunda, maka ini tidak benar. Baik, saya kembali lagi kepada data yang sudah disampaikan oleh lembaga riset Mkudori tadi, bahwa akan ada 1 juta lebih orang Indonesia meninggal dunia karena pilkada itu tadi. Jadi menurut saya kalau kita ingin berbicara tentang mudarat atau tidak, itu kita kembali ke pemahaman filsafat sebetulnya, bukan di dalam forum. Jadi mohon maaf ya. Jadi seperti itu adalah data, maksudnya data tersebut adalah prediksi ya. Jadi yang dimaksud data prediksi itu didasarkan pada bagaimana kita menanggapi corona saat ini. Jadi kalau kita tetap melaksanakan pilkada hari ini dengan kondisi seperti ini, dengan protokol yang seperti ini, maka tentu saja data itu benar. Maka yang saya katakan adalah bagaimana kita melakukan protokol kesehatan seketat-ketatnya. Karena data ini sifatnya prediksi. Ini bukan satu kepastian ya Mas Soma. Jadi mungkin boleh saya tambahin sedikit kan? Karena bagaimanapun kalaupun pilkada dilanjutkan tetap ada prediksi. Berarti ini kita semua sama-sama membicarakan prediksi. Begitu ya? Iya benar. Betul, ya, kita membicarakan prediksi. Karena kita di sini membicarakan probabilitas, begitu ya. Betul. Itu adalah probabilitas yang bisa saja margin of error-nya juga besar. Kita tidak bisa mengatakan itu prediksi 100% benar. Ya. Jadi untuk menggagalkan prediksi itu kita bisa melakukan dengan memperketat protokol kesehatan, bukan sebaliknya malah dihindari. Maaf ini saya menambahkan maaf. Oke. Sekarang saya ya silakan Mas Seto. Ya ini saya bahwasanya di sini saya tadi untuk menyeimbangkan protokol kesehatan. Bahwasanya Indonesia ini tidak bisa untuk menyeimbangkan protokol kesehatan itu harus begini itu nggak bisa. Kemarin sudah dilihat bahwasanya ada 243 calon kepala daerah yang melanggar protokol, itu calon kepala daerah, apalagi nanti rakyat-rakyatnya itu bahwasanya ya kemarin bisa dilihat di Tegal atau di mana itu terdapat kerumunan massa, terus ada yang bikin dangdutan, itu gimana? Tidak bisa Indonesia izin masuk Mas Seto, justru itu karena tidak bisa. Tadi saya di awal
Mungkin yang dibilang cacat berpikir tadi di awal dari saya menganggap masalahnya itu adalah penerapan protokol kesehatan yang belum maksimal. Tadi Mas Cik itu kurang lebih sama dengan saya pendapatnya, maksudnya tidak perlu dihindari pilkada itu kalau kita harus menghindari banyak hal. Untuk menghindari kerumunan banyak yang harus dihindari, ke Alfamart beli beng-beng pun harus dihindari, ke nongkrong-nongkrong di kafe pun harus dihindari. Jadi yang terbaik itu adalah adaptasi, karena memang tadi kalau Mas Soma sangat baik sekali argumennya. Saya juga kalau bisa bertemu langsung pengen berbicara langsung, berbincang panjang. Tapi yang perlu diperhatikan, prediksi itu dari dulu pun selalu ada. Pemerintah pun memprediksi kita bakal turun. Itu nggak langsung terbukti gitu. Maka yang harus diperhatikan adalah kenapa prediksi pemerintah yang kita akan turun itu salah. Ya itu karena protokol kesehatannya. Kalau Mas Seto tadi bilang kita belum bisa menerapkan protokol kesehatan, ya udah Pak, dibisain gitu. Hanya karena kita belum bisa bukan berarti kita menerima kalau kita tidak bisa. Oke. Ya kan daripada kita ya maaf ini. Baik, saya ingin masuk ya. Jadi begini, saya ingin sampai pada satu kesimpulan saja. Jadi satu pertanyaan ini aja. Kalau Anda dari tim kontra bisa menjawab, maka ya poin untuk Anda. Ya, langsung saja. Jadi seperti ini. Saya mau tanya kepada siapapun dari tim kontra, seandainya ya virus corona ini masih ada di Indonesia dalam 10 tahun ke depan, kita tidak tahu, ini prediksi. Ini bisa jadi. Tidak ada yang tahu soal corona ini. 10 tahun ke depan, apa yang Anda miliki ya untuk sistem pemerintahan demokrasi ini? Apa yang Anda miliki kalau corona ini masih ada 10 tahun ke depan? Silakan dijawab. Ya, maaf saya bicara dulu kan. Nah, Mas ini Cik, kameranya dibuka dong Mas Cik. Mau lihat mukanya. Kita di sini saya membicarakan untuk menunda untuk beberapa waktu agar progres corona ini menurun. Bahwasanya kalau kata WHO progres menurun itu ketika vaksin ditemukan. Nah, itu tadi disampaikan oleh Mas Soma bahwasanya Januari nanti bisa antara Desember dan Januari ini bisa disuntikan ke jutaan orang. Nah, bahwasanya di situ sudah ada progres penurunan dan ditunda. Kita ditunda ini hanya untuk harapan nanti kita aja. Ini hanya harapan kita semua untuk ini hanya harapan kita semua, tapi tidak ada yang bisa menjamin. Kita di sini sama-sama mencari titik kesimpulan dari probabilitas. Tidak ada untungnya ketika kita ngeyel-ngeyelan. Pelan-pelan saja kita berdialektika. Teman-teman. Ya, saya minta kaum aja. Izin menambahkan. Halo. Moderator di sini. Monggo Mas moderator. Boleh diam dulu bentar. Jadi di sini teman-teman berdiskusi. Bukan mematahkan pendapat orang lain. Di sini ada konklusi yang kita bawa. Jika hanya mematahkan pendapat orang lain, teman-teman dari tadi sudah pada bicara. Nah, jadi di sini bagaimana sekarang kita membangun narasi agar terciptanya demokrasi ini yang lebih bagus. Apakah itu ditunda atau tetap dilaksanakan di 2020? Baik, selanjutnya kepada Mas Seto atau tim kontra lainnya untuk memberikan argumen. Silakan. Ini ingin menambahkan lagi ya. Atau Mas Seto mau masuk dulu, silakan. Izin moderator. Saya sampaikan biar tidak berbeli-beli. Saya hanya memberikan kesempatan kepada tim kontra untuk memberikan argumentasi. Silakan tim kontra. Izin menambahkan sedikit ya, Saudara Imam. Bahwa saya yang menjadi solusi saya saat ini, ketika pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini mengancam keselamatan masyarakat, dan solusi saya itu menunda pilkada sampai kasus ini melandai. Bagaimana caranya? Di sini kita terapkan optimisme pemerintah dan masyarakat yang melakukan kolaborasi positif untuk terus menekan angka kasus virus ini menjadi melandai. Karena seperti yang saya lihat di Amerika Serikat, di Selandia Baru, Singapura, di Korea Selatan, mereka melaksanakan pilkada di saat virus corona itu melandai. Dan di situ mereka menguatkan dengan sistem-sistem yang telah mereka tetapkan, dan kebetulan mereka tuh telah menerapkan sistem yang tidak menerapkan sistem yang sudah menjadi sistem di dalam negara itu sendiri seperti di Korea Selatan. Permisi Kak Mahfira, permisi. Ya. Izin menyanggah sedikit. Tapi kan ketika mereka melandai, itu pilkada masih pemilu di sana itu masih di tengah pandemi, dan mereka masih menaati protokol kesehatan. Lantas, artinya kan pilkada kan tetap dilaksanakan di tengah pandemi ini. Ya, bahwasanya masuk saya. Saya Masuk masuk di sini ya. Teman-teman dengerin dulu.
ini dengar judul teman kita malam ini, urgensi pelaksanaan pilkada tengah pandemi di tahun 2020. Jadi kalau penundaannya tahun 2021 Januari tanggal 1, itu akan menjadi solusi bagi tim kontra. Oke? Jadi waktu penundaan itu sendiri bisa tenggat waktunya sampai tanggal 1 Januari 2021. Ya. Karena di nomenklatur pada tema kita malam ini yaitu urgensi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi di tahun 2020 yang diajukan dalam Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, di situ batu uji kita. Jadi jangan sampai keluar ya. Ya, silakan. Tor, izin Ya, moderator. saya maaf. Ya, mungkin ya silakan. Gus Wasik silakan. Maaf, siapa ini? Tadi siapa yang ngomong? Saya Izin masuk. maaf. Ya udah. Ya. Oh ya maaf, saya ingin menambahkan ini bahwasanya benar dikatakan oleh saudari Magfiro bahwasanya negara-negara yang melaksanakan pemilu itu kasusnya melandai dan masyarakatnya tertib-tertib. Ini dua sisi ya, maaf. Ini dua sisi di sini. Nah, dan itu tidak bisa disamakan dengan Indonesia yang sudah saya katakan dari tadi, kita tidak bisa menyamakan negara-negara yang di atas kita. Kita harus menyamakan negara yang sama dengan kita. Nanti itu tugas daripada urgensi pembicaraan kita. Kita harus menyamakan negara yang sama dengan kita dan itu dibandingkan, bukan yang beda, dibandingkan itu sudah jelas salah, pemikiran salah. Nah, di sini ketika itu saya urgensinya adalah menunda sampai COVID ini melandai. Apakah kapan itu ketika WHO tadi mengacu kepada vaksin ini nanti ke 2021. Bisa saja nanti kita 2021 PLT. Soal PLT nanti kita bisa membuat regulasi baru untuk mengcounter PLT tersebut agar tidak melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan. Nah, begitu. Terima kasih. Mas, saya izin menambahkan, boleh? Ya, baik. Bentar. Bentar, Mas apa nih? Mas Soma ya. Bentar ya. Mungkin Mas Abdul dulu. Siap. Mas Abdul. Gus Wasik, monggo Gus Wasik. Halo, moderator masuk. Ya, silakan. Gini, saya Abdul Gembok. Lah, jadi ini kan yang dibahas adalah urgensi pilkada dilaksanakan atau ditunda. Tadi ada yang mengutip itu bukan usul fikih ya, jadi itu kaidah fikih. Kaidah. Terus di dalam cabangnya ada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan atau mencegah kemadorotan itu lebih diutamakan. Mas Abdul, boleh dinyalakan kameranya? Halo, gimana? Nyalakan kameranya. On cam Mas, on cam. Saya kausan nggak apa-apa, moderator. Ya boleh. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya, jadi mencegah kerusakan itu lebih didahulukan daripada sekedar mengambil kemaslahatan. Kalau masalah urgensi, yang didahulukan mana? Kalau di dalam konstitusi syariah, penerapan syariah itu yang pertama itu hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Alangkah baiknya ketika nyawa masyarakat Indonesia itu lebih. Bentar, saya selesaikan dulu, Mas. Silakan. Sabar, Mas. Ketika nyawa masyarakat Indonesia ini lebih didahulukan. Toh misalnya nanti pilkada tetap dilanjutkan, akan ada peralihan kekuasaan, di mana ini kan belum tentu sejalan dalam menghadapi COVID ini. Alangkah baiknya kita selesaikan dulu COVID ini, lalu kita tunda ketika COVID benar-benar sudah melandai, baru kita melaksanakan pilkada dan menjadikan nahkoda baru dalam kepemimpinan daerah itu. Terima kasih, begitu menurut saya. Ya, saya tanggapi ya. Saya menambahkan saya tanggapi dulu. Jadi yang pertama adalah saya tidak berdiri atas kaidah usul fikih itu karena kita pembahasannya dalam ini adalah hukum positif bukan masalah fikih ya. Jadi kemudian ada kaidah darul fasid muqaddam. Saya rasa ini adalah kaidah yang sangat umum. Kenapa? Karena untuk mengatakan yang mana yang sebagai mafasid, bukankah ketiadaan pilkada ini juga bisa kita katakan mafasid, rusak. Kenapa? Ya karena kembali ke pertanyaan saya yang awal, bagaimana jika pandemi tidak berakhir dalam 10 tahun? Bukankah ini terjadi mafasid juga jika kita tidak melakukan pemilihan umum? Ya, jadi untuk kaidah-kaidah seperti ini sebenarnya kita tidak berdiri sepenuhnya dengan kaidah ini, kita hanya mengambil beberapa prinsip dari kaidah ini.
Saya rasa seperti itu. Ya, tadi maaf melanjutkan yang kaidah fikih Darul Mafasid ala Muqaddimah ala min Jabdul Musalih itu kita membicarakan kepada hukum Islam. Nah, kita di sini adalah urgensi daripada kalau kita dilanjutkan bagaimana, kalau ditunda itu bagaimana. Nah, ini saya setuju ini, Mas. Setuju, Mas. Lah, kita menunda itu juga mengambil dari kaidah itu tadi. Benar kata Mas Laguna, saya nggak tahu namanya. Itu bukan sebagai pijakan hukum. Tapi ketika ada urgensi seperti ini yang didahulukan yang mana? Tapi apakah penundaan itu bukan suatu bentuk mafasid? Saya tanya dulu. Nah, coba. Kita gini aja. Tiadanya pilkada ini, bukankah ini suatu bentuk mafasid? Tidak bisa disebut sebagai mafasid. Mafasid, ya. Apakah itu bisa dibuktikan? Nah, kita untuk menimbang mafasid ini dari mana, sisi mana? Di sini kita kumpulkan semua masalah. Ketika ditunda masalahnya apa? Ketika diselenggarakan masalahnya apa? Yang paling banyak masalahnya itu kita kesampingkan. Dan di sini kalau kata saya tadi, ketika kita melanjutkan itu ada masalah pertama adalah masalah kesehatan, krisis kesehatan. Nah, yang kedua adalah krisis ekonomi. Yang ketiga nanti kita ada yang namanya krisis keamanan, yang demo di mana-mana, pengangguran udah di mana-mana, terus krisisnya itu ada krisis keamanan, ada 3 krisis di sini. Yang pertama, terus kalau kita kita melanjutkan pilkada ini ada satu krisis, yakni krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan ini yang bahwa dikatakan dari tim pro tadi, ya untuk PLT tersebut ada regulasinya atau enggak atau gimana. Nah itu di sini ada 3:1. Nah itu ya di kesimpulan ke pendengar sekalian. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Sudah cukup ya terkait dengan pertanyaan pertama dari Mas Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua kepada Saudari Sania. Halo, Sania. Ya, Mam. Ya, dipersilakan. Ya, jadi terima kasih kesempatannya kepada dari Bang Moderator. Jadi di sini saya ingin berargumen, memperkuat argumen dari tim kontra. Jadi untuk lebih memahami urgensi Pilkada 2020, ini kita harus memahami pilkada dari apa pilkada itu sendiri. Pilkada adalah sebuah proses demokrasi di mana itu merupakan indikator penting karena kita merupakan negara demokrasi. Dan pilkada itu sendiri adalah sebuah proses di mana kita untuk menentukan arah kepemimpinan, di mana kita memilih suatu figur dalam suatu daerah. Nah, kita perlu garis bawahi seperti ini. Bagaimana kita memilih seorang pemimpin bagaimana kita memilih pemimpin baru untuk memberikan solusi atas keadaan kita, keadaan kondisi pandemik seperti ini, dengan pemimpin yang baru belum berpengalaman untuk mengatasi kondisi dari pandemik itu sendiri. Kedua, masalah dari Pilkada 2020 Pilkada 2020 saat ini tidak hanya bermasalah pada masalah kurva positif yang sudah menaik, akan tetapi juga permasalahan anggaran pilkada, di mana anggaran pilkada itu sendiri berasal dari APBD. APBD yang telah kita ketahui, APBD digunakan untuk menstimulus penanganan COVID-19. Tentu ini perlu dipikirkan lebih dalam gitu. Dan poin ketiga, tidak adanya jaminan protokol kesehatan ini akan dilaksanakan secara tertib oleh masyarakat, mengingat kondisi sosial masyarakat telah menganggap kondisi sekarang ini sudah normal, ibaratnya seperti biasa, padahal kondisi sekarang ini bahwa pandemik sekarang kurvanya sudah naik, protokol kesehatan sudah mulai diabaikan, itu perlu menjadi sebuah pertimbangan bahwa perlunya penundaan Pilkada 2020 saat ini. Seperti kita ketahui bahwa Ketua Arief Budiman telah terpapar virus COVID-19, terus beberapa peserta pilkada ini juga terpapar. Tentunya bagaimana kita melaksanakan itu sendiri jika peserta, penyelenggara, bahkan keselamatan masyarakat ini berbahaya gitu loh. Untuk keselamatan masyarakat tentunya ini perlu menjadi pertimbangan untuk melakukan penundaan pilkada itu sendiri. Mungkin itu aja, Mam. Baik, terima kasih kepada Saudari Sania. Jadi diskursus yang dibawa oleh Saudari Sania, bagaimana kesehatan masyarakat itu sendiri
kemudian bagaimana pengelolaan anggaran, kemudian bagaimana peran pemerintahan daerah untuk menangani COVID ini juga jika pelaksanaan pilkada itu di tahun 2020 dilaksanakan. Nah, ini akan menjadi titik titik uji coba lah pada tim pro. Bagi sekiranya tim pro bisa memberikan tanggapan terkait dengan bagaimana atau solusi apa yang bisa tim pro sajikan dari beberapa poin yang disampaikan oleh saudari Sania tadi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sangat menarik sekali apa yang ditanyakan oleh Mbak Salsabila Sania yang menyatakan bahwa ini ada semacam permasalahan anggaran, pendapatan dan belanja daerah juga ya, bahwa memang pada dasarnya pun juga kita harus berfokus pada sebuah penanganan kesehatan, lalu juga kita harus berfokus juga kepada semacam penanganan kesehatan itu. Tapi permasalahannya adalah sebagaimana kita ketahui Mbak Sania, bahwa memang kalau misalkan seandainya APBD ini turun, tapi bagaimanapun kita pun juga harus memikirkan bagaimana kita mengembalikan posisi supaya mengembalikan perekonomian ini ke jalur yang sekiranya jalur yang benar, jalur yang baik. Tentunya dengan sebuah kebijakan-kebijakan strategis. Masalahnya adalah kebijakan strategis ini tidak dapat dilaksanakan oleh pelaksana tugas dalam peraturan BKN sendiri, peraturan BKN tahun 2000, surat edaran BKN tahun 2019 ini, bahwa memang bukan surat edaran BKN, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa memang pada dasarnya tidak semudah itu, karena memang PLT pun juga memiliki kewenangan yang sempit untuk melaksanakan untuk menyelenggarakan atau membuat sebuah kebijakan-kebijakan strategis. Nah, sehingga kalau misalkan saya ingin menyimpulkan bahwa tetap harus ada pergantian sebuah kepala daerah dengan pilkada ini, gitu. Jadi pilkada harus tetap dilaksanakan untuk memulihkan daripada keadaan ekonomi dan juga untuk menyelenggarakan kebijakan-kebijakan strategis juga yang dilaksanakan berbarengan dengan pelanggaran kesehatan ini, karena sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, urusan kongruen yang menjadi kewajiban, urusan wajib dari sebuah pemerintahan daerah ini adalah salah satunya adalah kesehatan. Nah, bagaimana tiap daerah ini ingin menangani daripada sebuah COVID, tapi di lain sisi kepala pemerintahnya sendiri itu kebijakannya terbatas. Ini sekiranya yang perlu dipikirkan. Terima kasih. Sedikit menambahkan Mas Dana tadi. Tadi Mas Dana silakan Mas Fajar. Ya, ngomongin soal pejabat sementara ya. Mas Dana di situ ngomong PLT. Nah, PLT itu di sini PLT itu biasanya kalau kasusnya seperti ini. Kalau misalkan kepala daerahnya kosong, maka wakilnya maju, itu PLT. Sedangkan mungkin kalau situasi sekarang itu antara PJ atau PJS mungkin. PJ itu di mana saat kedua wakil maupun kepala daerahnya itu kosong, maka akan diangkat penjabat sementara tanpa waktu yang dibatasi. Sedangkan PJS itu saat kepala daerahnya itu melakukan kampanye, maka akan diisi oleh seorang pejabat sementara yang diberi waktu 71 hari. Nah, permasalahannya apa? Saya melengkapi di sini mungkin. Kewenangannya benar tadi seperti yang dibilang Mas Dana, kewenangannya terbatas. Memang PJ itu, ini kita anggap saja PJ ya, karena di sini yang paling luas PJ. PJ itu bisa mengeluarkan kebijakan, hanya saja tidak seluas kepala daerah yang dipilih gitu. Bukan yang ditunjuk oleh pemerintah, tapi yang hasil sebenarnya. Nah, maka dari itu, ini juga yang dipermasalahkan oleh pemerintah. Dan tadi saya juga menjawab yang awal banget, tadi Mbak Makfira ngomong, apakah pemerintah tidak memikirkan ini? Saya rasa pemerintah memikirkan, pemerintah itu tidak buta, mereka sudah mengatakan, dan ini perlu diperhatikan juga keputusan untuk menyelenggarakan pilkada di Desember ini, keputusan bersama dari Presiden, DPR, dan juga KPU, bersama-sama sepakat seperti itu. Maka yang perlu saya tegaskan juga, atau yang perlu saya perjelas juga tadi, saya tuh di sini kita tuh semua di sini diskusi kan, hanya menunjukkan bagaimana kita memandang permasalahan ini. Nah, di sini posisi saya itu tidak mengatakan kemanusiaan itu tidak penting.
Sama sekali bukan itu yang ingin saya tegaskan. Saya mengatakan kemanusiaan itu penting, tapi saya lebih berusaha untuk percaya pada pemerintah, karena sekarang mereka yang memegang kemudi, mereka yang paling bisa ibaratnya tangan-tangannya itu ada di mereka. Kita di sini itu seharusnya mensupport, percaya dan mensupport, karena selain pandemi ini, selain tanggung jawab pemerintah juga tanggung jawab kita semua. Mau pilkada itu tidak diadakan, mau diundur sampai 2020 berapa sekian, juga kalau kitanya merasa tidak bertanggung jawab juga tidak akan usai pandemi ini. Maka dari itu yang perlu saya garisbawahi ya, saya memandang di sini pemerintah merasa diurgensi, pemerintah sudah bicara bahwa ini dianggap sebagai momentum. Pemerintah berusaha ini sebagai momentum. Balik lagi tadi ke yang awal banget saya bilang, pemerintah tuh sudah bingung untuk mengatasi bagaimana, jadi mencoba strategi baru, yaitu dengan cara ya udah selesaiin aja dulu ini urusan pilkada, dan nanti setelah urusan ini selesai, berusaha ke yang lain. Pemerintah juga yang dipertaruhkan itu kan namanya juga ya. Kalau saya rasa ya politik itu pasti ada di sana, di atas sana pasti ada. Cuman saya percaya sama pemerintah sekarang, mau pro kontranya gimana, mau hitam putih kerja mereka sebelum-sebelumnya gimana. Saya hanya apa ya, saat kondisi seperti ini, saya rasa yang paling tepat adalah koordinasi. Tidak perlu banyak-banyak intervensi, maksud saya seperti itu. Cukup percayakan, karena tadi juga kalau dibilang Korea Selatan dan Korea Selatan itu karena terlalu maju, saya kasih contoh Vanuatu itu karena kecil, beda, tidak bisa disamakan oleh Indonesia. Pertama pertanyaan saya kepada Mas Seto, jadi faktor sama negara yang sama itu apa sama apa? Mungkin Mas Seto bisa kasih tahu. Dan juga baik itu Vanuatu ataupun Korea Selatan, kalau kita cari alasan-alasan mereka berhasil pemilu, itu keduanya sama-sama mengandung satu unsur yang Indonesia tidak punyai, yaitu rakyatnya percaya pada pemerintahnya. Nah, jadi makanya di situ saya merasa kayak, ya sudah, kalau begitu, kalau memang pemerintah merasa ini penting, mereka yang ngobrolin di sana kok. Mereka yang tahu data-data lengkapnya, mereka yang bagaimana. Kalaupun hasilnya jelek, nama mereka juga yang dipertaruhkan. Jadi begitu saja. Terima kasih. Maaf, saya bisa menambahkan. Ya, boleh. Begini, saya ingin... Mas Omar dulu. Oke, saya mendapat komentar dari teman saya, Muhammad Haris, bahwa humanity above politik. Saya setuju dengan itu, humanity above politik dan humanity above religion. Begini, saya cerita, tetangga saya adalah, begini, saya ingin memberi gambaran yang luas saja. Saya orang Boyolali, saya tinggal di Boyolali, dan klaster terbesar di Boyolali adalah klaster Bawaslu. Nah, tetangga saya adalah ketua Bawaslu Boyolali. Anda bisa membayangkan posisi saya sekarang ini. Saya di sini tidak ngomong untuk membela mungkin secara abstraksi orang-orang Indonesia secara makro, tapi saya juga membicarakan keselamatan keluarga saya, keselamatan ibu saya yang sudah mengandung saya lama, keselamatan saudara-saudara saya, yang tetangga-tetangga saya, orang-orang yang tidak... Sama dipersingkat saja. Iya. Saya ingin memberikan background dulu, maaf. Karena saya ingin memberikan bahwa klaster dari Bawaslu, hanya kemarin saja, hanya sekali Bawaslu itu, menjadi klaster terbesar di Boyolali. Bagaimana kalau klaster itu nanti menyebar menjadi lebih banyak lagi? Kita mengetahui efek domino atau butterfly effect. Selain itu, Pilkada 2020 ini kita mengetahui banyak sekali peserta yang dari dinasti. Juga banyak incumbent yang mencalonkan dan pasangan tunggal. Seperti di Boyolali, kita menggunakan kata pasangan tunggal. Terus politik dinasti, jujur saja kita di Sukoharjo, di Klaten, di Solo, itu politik dinasti. Secara kualitas, pilkada ini sudah tidak berkualitas. Dan dilaksanakan pada saat pandemi, di mana banyak orang tidak memutuskan untuk memilih. Kualitas yang bobrok dari pandemi ini ditambah dengan tidak bersedianya orang-orang untuk mengikuti pilkada, menambahkan untuk kita alihkan saja waktunya, begitu. Ya, baik, mungkin sampai situ saja ya. Izin menambahkan. Menjawab. Maaf, Mas. Izin menambahkan dari Mas Fajar tadi. Ini waktunya sudah cukup. Oh iya. Tidak bisa kita lanjutkan lagi. Mohon Baik, maaf semuanya. Mohon maaf banget. Di sini pun sebagai moderator. Jika ini offline, kita keluar dari kampus, kita ke Burjo, kita diskusikan lagi. Tapi karena ini mengingat waktu teman-teman yang lain juga, yang dari WITA, LIT, mungkin melebihi batas. Jadi kita tutupkan saja ya. Bagaimana para pembicara? Sepakati ya? Terima kasih, Mas Imam Lazuardi. Ya. Terima kasih. Bagaimana yang lain? Cukup ya? Peserta gimana, peserta? Terima kasih. Baik.
Oke. Nah, Keren banget. Izin oke. Mas Imam. Dengan ini, ya gimana Mas? Moderator. Ya. Di sini ada closing statement dari masing-masing tim pro dan kontra nggak? Mungkin kita bisa tangkap saja dari pernyataan-pernyataan dari tim pro dan kontra saja, Kak. Atau mau dibuatkan perwakilan satu untuk 3 menit. Mungkin tutup aja ya. Langsung kesimpulan aja. Oke, baik. Bagaimana Mas Fajar? Saya dulu atau Mas Fajar aja? Enggak. Langsung saya simpulkan. Kesimpulan dari moderator dan moderator yang menyimpulkan ya. Baik. Terima kasih kepada teman-teman tim pro dan tim kontra atas penyampaian argumentasi yang sangat baik dan memberikan data yang sangat komprehensif sekali pada malam hari ini. Dengan poin-poin yang sangat baik dari tim pro, bagaimana pelaksanaan pilkada itu menjadi sangat urgensi untuk memperbaiki keadaan setiap daerah dan melawan COVID-19 ini sendiri. Dengan tujuan bagaimana demokrasi tetap terwujud dan kemudian hak-hak masyarakat untuk memilih dan dipilih tetap menjadi urgensi bagi pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Kemudian dari tim kontra, bagaimana keselamatan masyarakat adalah hukumnya hukum. Dengan asas itu, tim kontra memberikan argumentasi yang sangat baik dengan data-data yang cukup baik juga dengan adanya perubahan vaksin dan lain tadinya yang akan segera hadir di Januari 2020 dan lain-lain, sehingga ada penundaan-penundaan yang perlunya sekiranya harus ditunda dulu, dan mengingat juga Perpu nomor 8 2020 yang memberikan kesempatan tenggat waktu penundaan itu sampai tahun 2021. Maka dengan ini saya sebagai moderator menyimpulkan bahwa pilkada ini dirasanya sebaiknya ditunda dengan berdasarkan keselamatan masyarakat, dan kemudian urgensi demokrasi pada saat ini juga tidak dirasa cukup baik karena dengan fakta-fakta empiris bahwa para pemimpin partai ataupun bahkan pemimpin KPU sendiri terkena COVID ya. Maka daripada itu kita perlunya untuk menunda sehingga di tahun 2021 nanti kita lebih siap untuk melaksanakan pilkada. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Dan saya sampaikan terima kasih kepada semuanya. Sekali lagi, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta maaf untuk tim pro, mungkin saya agak mantap. Terima kasih. Ya, mohon maaf. Enggak. Mohon maaf lahir batin. KPH keren. Ini aja, kepitingnya aja. Ya. Saya juga dimaafin terus. Ya. Mas Laguna, saya maafin Mas Laguna. Dia mau nyari soma di tengah kepiting. Soma lah, soma. Tangan babe kita garis keras. Semua maaf ya. Minta maaf Laguna, Mas Laguna. Garis keras. Assalamualaikum. Ada yang mau nyari soma, ada di tengah kepiting. Garis keras. Ini sabar, mau nyari soma, ada tengah kepiting. Terima kasih. Garis keras aku. Garis Palembang. Ampun Mas, monggo sampurasun. Haris for Ketua Lab. Halo teman-teman, ada kondusif dulu ya. Kita tutup dulu, nanti kita diskusikan lagi, oke? Oke. Halo hadirin sekalian. Silakan host. Mohon dikondisifkan dulu. Oke. Nah. Sedikit aja, udah banyak yang live ya, harusnya tadi langsung diambil alih. Ini perhatian buat teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya, dan sedikit informasi, FLC ini adalah satu dari banyaknya kegiatan FKPH yang lain. Jadi apabila teman-teman berminat untuk mengembangkan minat dan bakatnya, karena aku lihat teman-teman di sini cukup senang berdialektika, berdiskusi tentang hukum, FKPH insya Allah akan menyediakan semua itu. Dan kita juga di sini udah melihat teman-teman yang punya potensi untuk bisa ikut lomba atau lomba debat dan lain-lain. Insya Allah FKPH punya wadah yang tepat, bisa jadi wadah yang tepat untuk teman-teman untuk mengembangkan potensi tersebut. Jadi apabila teman-teman tertarik, tunggu aja informasi lebih lanjut dan bisa follow Instagram FKPH untuk tahu informasi lebih lanjut terkait dengan acara-acara apa yang bakal dilakukan oleh FKPH selanjutnya. Mungkin itu aja, aku serahkan ke MC. Nanti virtual background-nya kayak aku.
Oke, saya ikut FKPH. Yuk, FKPH guys. Yuk. FKPH. Los gas. FKPH Ciladai. FKPH Kesel dengan Soma. Mami orang mana ya? Magelang. Oh, Magelang. Udah selesai ya? Mami awas aja ya kalau nggak ikut FKPH. Oh, siap, Mbak. Ini udah selesai ya? Ayo, ya. Terima kasih kepada moderator, pembicara pro maupun kontra yang telah memberikan narasinya. Semoga ilmu dan argumen tadi dapat menjadi pelajaran bagi kita. Amin. Dan penerangan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu pilkada serentak di masa pandemi. Baiklah, dengan berakhirnya sesi interaktif tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Hadirin sekalian, untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illa Aku Islam. Alhamdulillah. Aku apa? Kamu ikan. Ya ahli Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Mohon izin untuk diri. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Seto, I love you. Pembantaian saya agak keras ya tadi. Presiden. Kurang lebihnya mohon maaf. Pembantaian saya kalau terlalu keras. Walaupun beribu hari berjuta kali Mbak Melani. begitu Mbak Melani. Mbak Melani. Ya, Monitor. ini Ya, pada telat. main Among Us ya. Waduh, aku baru masuk ini habis gimana ini? Embong Asyo, mumpung ada Zoom nggak usah pakai Discord kita. Cuma 10 orang, Mbak. Astagfirullahaladzim. Gimana Ada diskriminasi sosial. Udah 10 orang. Hilang kan? Nima udah live ya? Babi. Bisa Mau ke Klaten. Udah adik-adik tidur udah 9:30. Tidurnya pagi. Minggu libur. Ini kita tuh baru cuci muka, Mbak. Tidurnya nanti jam 4 di sini. Yang mau ke Klaten. Baru udah makan, Bar. Ini bisa Makan dulu, Bar. Waduh. Makan, Bar. Ayo Among Us, aku jadi imposter. Aku keluar ya. Ada impostor, guys. Mana? Baru masuk udah habis ini. Dadah. Dan hiu Ke Klaten. Aurora itu di follow aja IG-nya di Rido Nerf itu. Nah, aku mau nanya, masuk tag FKPH gimana ya? Nanti ada operasinya. Minggu depan insya Allah kita oprek ya. Kalian stay tune. Oke, siap. Ngapain nggak? Di sini ada yang Seleksi. lihat MUN nggak? Di sini ada yang sale atau MUN nggak? Sale atau MUN? Udah telat pendaftaran. Chelsea. Babe Cabita. Iya. Saya Mancunian. MU. FCD, Songko. Halo. Bisa ngobrol kayak orang-orang FLC yang keren-keren, FKP juga mewadahi loh untuk bisa public speaking. Oke, siap Kak. Ayo. Iya. Nanti kalau aku gabungan KBH sama Dengar istri ya. Soma nggak? Dengar Yang Soma? sale. Soma nggak ada suaranya. Enggak. Soma nggak ada suaranya. Yang sale ada nggak? Garis Yang keren sale. soalnya. Tadi semuanya bisa jadi kayak Shoma. Kedengeran, Soma. Iya. Apa gimana? Katanya kepitis. Tadi mungkin Mas Anugrah dan lain-lain kalau agak gimana maaf ya. Mari Ya, semuanya mohon maaf. ya. Pokoknya ora pedot ke kancan lho iki lho. Aku juga minta maaf kalau misalnya datanya terlalu keras. Seharusnya aku mau lihat yang kiprat air, tapi nggak ada sih karena offline. Ngopot lombang, Bang. Pakai semua. Kalau aku mau debat Sorry sama kalau misalkan bantainya terlalu keras tadi. Enggak. Saya mohon maaf ya kalau salah kata. Saya mau izin keluar ya. Iya. Maaf. Oke, Mas. Maaf. Bentar. Aku ada, Mbak. Aku ada BCA aku ada. Aku nggak mau gak butuh dading. Apa ini? Kepiting gratis, Makasih banyak kepiting gratis, semuanya. BNI, Mbak. kepiting gratis, Siapa yang mau kepiting? Simen, Sang Simen. Siapa yang mau kepiting?
Kecangcimen. Apa ini? Kamu beneran jualan kepiting? Iya Mbak, terminal kepiting Mbak. Bisa aja bayar Itu yang punya kepiting. Soma itu Jualannya besar. Concat Mbak, diconcat. Dicondong. Oh, iya? Enggak? Iya. Wah, fix kaya kita masak kepiting di kosan. Di depan IFIK. Oke, siap. Tangkapin kepitingnya itu. Langsung cus. Dikasih Baru TS Moro. Besok diskusinya di terminal kepiting. Iya. diskon khusus Ambil kepitingnya semua. FKPH nanti, oke? Oke, siap Mas Soma. Diskon 20% Khusus. Diskon 100%. Satu kampus lah. Yang lagi di Jogja, main yuk. Khusus FKPH. Apa nih? Main apa nih? Janganlah. Main Satu kampus. Satu sumo di Kong ini sumo. Copot dong. PUBG sama ML-nya deket. Copot aja Soma. Fajar masih ada nggak Wah. di masih ada nggak di Zoom-nya? Coba kalau bawanya pakai celana kolor itu ya. Itu Soma sama Anugrah bawanya pakai sarung itu. Unlimited kan. Aku pakai celana Mas aku Mas. Sarungan klub. Sarungan. Valepi. Sarungan klub. Kenapa Mbak? Asik. Ahmad Fajarnya masih ada nggak ini? Ahmad Fajarnya masih ada nggak? Iya. Udah live Mbak. Kenapa Ci? Bukan aku kayak film diri nyata sih. Padahal bukan live. Padahal kalau masih ada di sini pengen bilang Happy International Boyfriend Day. Sama ada belum? Sama ada belum? Ada belum? Yang sama ada belum, Mbak? Sama ada belum? Udah ada belum? Silakan, Mbak. Oh, belum punya, tapi bakal punya ya. Insya Allah. Haris sudah ada belum Haris? Dengan bucin Haris. Katanya pacarnya di sini ya? Apa? Ya. Apa sih? Pacaran di Among Us, tenang aja. Oh iya, siap. Imposter soalnya. Soalnya imposter. Kita diskusi dulu ya. Kopi diskusi aksi.